Ini telapak tangan saya sebesar ini, separuhnya. Ini dari umbi kecil atau umbi mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Murang dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan tentunya diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Avani Channel, masih membahas seputar tanaman porang. Ya kawan, seperti ini keadaannya porang saya sudah sebagian besar sudah mengalami dorman. Hari ini mengutip kata, hari itu ini saya tanam dari bibit umbi ya, umbi mini yang besaran umbi bibitnya kurang lebih seperti ini. Dari umbi mini yang isi sekitar 50 sampai dengan 100 biji per kilo, dan saya akan coba bongkar nanti buat perbandingan dengan yang ada di polybag, lebih maksimal mana isinya, cari mana yang sudah betul dorman, dan coba kita bongkar gimana hasilnya. Semoga tidak jauh beda dengan yang ada di polybag. Ini baru mati seperti ini, baru dorman. Nah ini sebelahnya sudah betul dorman, bisa kita coba kita bongkar. Nggak bawa alat hari ini, nggak apa, ntar saya cari kayu dulu, kita pause ya, kita akan coba bongkar dengan ini kayunya. Semoga isinya mau memuaskan. Ini tekstur tanah yang ada di lahan saya, tanahnya seperti ini, lempung berpasir, jadi dia daya serap. Nah ini batangnya ya, ini real, tidak ada rekayasa. Ini tanah pun masih hidup seperti ini, masih utuh, belum pernah saya gali. Tanah lempung berpasir sehingga untuk daya serap air dia sangat tinggi. Nah ini media tanam yang dulu saya pakai, ini masih ada sisa-sisa pembakaran arang sekam dulu saya pakai, itu campur dengan kompos. Nah ini sudah kelihatan umbinya. Kita gali, kita korek-korek. Nah ini akarnya masih hidup ya. Bismillah. Nah alhamdulillah ya, sebesar ini lumayan. Ini untuk bobot kisaran setengah kiloan ini, dari bibit umbi yang besarannya kurang lebih sebesar katak tadi yang saya tunjuk tadi. Oke, kita pendam lagi, kita timbun lagi di sini, biarkan dia karantina secara alami dalam tanah, karena akan lebih mudah, lebih aman kita karantina di dalam tanah daripada kita bawa pulang. Nanti kalau sudah bongkar total baru kita bawa pulang. Nah ini akan coba kita bongkar sebelahnya ini, tapi ini baru seperti ini dormannya, belum lepas. Coba kita bongkar daripada cari yang jauh-jauh. Bongkar yang sebelahnya tadi, yang ini dan ini sebelahnya. Nah, ini benih yang sama, hasilnya juga kurang lebih sama, nanti bisa dibuat perbandingan. Ini untuk diketahui, yang saya tanam di polybag itu bisa tumbuh sampai 3 bahkan 4 kali tunas, sedangkan yang ada di lahan ini maksimal hanya 3 kali tunas. Sedangkan ini sudah dorman duluan, ini hanya sampai 2 kali, pertama dengan tunas yang kedua.
Nah, ini sudah mulai kelihatan umbinya. Bismillah. Nah, seperti ini kawan. Ya kurang lebih sama adanya tadi, kisaran setengah kilo. Tapi coba kita akan bongkar yang tumbuhnya sampai 3 atau 4 tunas. Nanti di sebelah sana, sebelah bawah sana ada bibit yang sama tapi tumbuhnya sama dengan yang di polybag 3 atau 4 tunas. Ya, ini kawan, ada di bawah gubuk, di sebelah gubuk. Ini bahkan ada yang belum keruman. Ini tunas yang ketiga masih segar seperti ini. Dia tunas ketiga sangat besar. Kemungkinan ini isi atau umbi yang dihasilkan juga cukup besar. Coba kita cari yang sudah dorman total atau sudah mati semua. Sebelah sini. Nah, ini coba kita bongkar yang ini aja. Ini kalau tidak salah dulu tunas ketiga, ini nggak salah. Bisa kita coba bongkar, atau nanti sebelahnya itu yang baru dorman itu. Ini benih sama dengan yang atas tadi, yaitu kisaran 50 sampai dengan 100 biji per kilo. Tekstur tanah pun sama. Nah, ini lempung berpasir, dia tidak apa ya, tidak padat. Nah, lihat, saya genggam aja, kemudian ternyata dia tidak lengket. Daya serap airnya cukup bagus, drainase cukup bagus, cukup tinggi. Ada pori-pori dalam tanah. Bisa kita coba bongkar. Bismillah. Aduh, berat. Nah, ini batang sudah lepas. Ini kelihatannya ya kurang lebih sama lah, atau agak lebih sedikit, lebih besar sedikit. Ini agak lebih lebar. Nah, seperti ini. Ini kisaran 6 sampai 7 on. Lebih besar daripada yang atas tadi, karena ini tumbuh sampai 3 tunas. Sedangkan yang atas tadi cuma tumbuh 2 tunas. Nah, kita coba satu lagi. Ini yang batangnya agak besar. Nanti kalau sudah 4 yang kita bongkar hari itu di apa ya, di dalam polybag itu juga saya bongkar ada 5 polybag. Itu hasil rata-rata berkisar antara 7 on sampai dengan 1,5 kilo, tapi dengan media yang full pupuk kompos, yaitu perbandingan antara media tanam dengan tanah itu perbandingan 2:1, sedangkan ini yang di lahan ya cuma diberi apa ya, pupuk dasar, tidak terlalu banyak. Untuk dalam satu benih hari itu saya kasih pupuk dasar sekitar 2 genggam. Oh ya, akar masih siap, tapi agaknya ya lumayan cukup besar ini bila dibanding yang atas tadi. Kalau kita banding dengan yang atas, ini cukup besar karena ini tumbuhnya sampai 4 tunas. Ini kalau nggak salah ini sudah sebesar ini tunas yang terakhir, tunas yang keempat. Bismillah. Nah, lumayan loh. Nah, lihat. Nah, lihat kan, ini ada ya kurang lebih sama dengan yang di polybag, kisaran 1,5 kilo ini. Alhamdulillah. Nah, lihat. Ini telapak tangan saya sebesar ini, separuhnya. Nah, ini 1,5 kilo. Saya yakin ada 1,5 kilo, bahkan bisa lebih. Ini dari umbi kecil atau umbi mini. Kalau yang dari umbi mini itu saya cari bekas umbinya itu kadang sampai nggak kelihatan, seperti dari tanaman katak, hampir mulus. Tapi kalau umbi yang besar mungkin ada. Nah, ini mungkin bekasnya dulu, terus ini bekas bibitnya dulu, dia
hampir mulus lah, seperti kita tanam dari katak. Oke, kita karantina lagi di dalam lahan ya. Itu untuk sebagai bahan perbandingan atau menghilangkan rasa penasaran saya sendiri pun baru satu kali ini menanam dari umbi mini. Dulu tanamnya dari bibit katak, jadi hasilnya gimana perbandingannya dengan hasil katak itu yang saya lihat. Untuk ini tadi sebagai sampel, beberapa batang yang sudah sedurman saya bongkar, itu hasilnya kurang lebih sama dengan hasil dari katak super. Nah, tapi untuk hasil dengan yang di polybag itu, kalau yang saya punya sendiri itu untuk rata-rata hasil yang ada di polybag lebih maksimal ya. Kemungkinan penyebabnya itu tadi, kalau yang di polybag seberapa banyak ataupun seberapa kurang nutrisi yang kita berikan, cuma dimakan oleh tanaman itu, tidak terganggu oleh akar-akar yang lain. Sedangkan yang ada di lahan seperti ini gangguannya, ini untuk makanan kambing. Nah, banyak sekali gangguan. Ini atasnya ada pohon durian, ini alpukat, nah full. Dan untuk yang di lahan saya kewalahan menghadapi rumput. Ini sudah saya cabuti sebanyak 3 kali, dan akhirnya ini karena tanaman sudah tua, saya angkat tangan, saya biarkan sampai dia dorman, baru nanti kita bersihkan lagi kalau sudah mau kita bongkar, atau kita biarkan terus kita bongkar gitu aja sampai nanti sudah siap untuk dijadikan bibit. Ya, itu mungkin sedikit berbagi dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirnya tetap semangat. Salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.